Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yang saya hormati Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak Arifin Tasrif, Menteri SDM, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, para pejabat yang mewakili Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan juga Kejaksaan Agung, serta undangan sekalian dari jajaran kementerian-kementerian tersebut di atas. Syukur Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini, kita setidak-tidaknya memiliki dua landasan untuk menyatukan sistem pengelolaan Simbara, mulai dari memetakan potensi, kemudian menambang, kemudian sampai kemudian mengekspor melalui perhubungan. Dua landasan yang telah dibacakan terdahulu, ada dua hal yang menurut saya menjadi landasan pokok kita berkumpul di sini. Tadi petugas yang mendoakan kita semua mengingatkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bahwa kita semua yang hidup di dunia ini sebagai bagian dari khalifah pemerintahan. Kemudian Ibu Sri Mulyani menegaskan di pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Tentu dikuasai untuk diatur, dikelola untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Dua landasan teologi dan konstitusi ini yang mengakibatkan kita duduk bersama-sama ini merapikan kembali. Jadi sesungguhnya kekayaan yang hampar dari Aceh sampai ke Papua ini, kemudian dikelola. ESDM bicara tentang objeknya, kemudian transportasinya diserahkan kepada Kementerian Perhubungannya, ngelola tarikan-tarikan bea dan pajaknya Kementerian Keuangan. Semula kita duduk bersama, tetapi kemudian ketika sudah terdistribusi kepada masing-masing kementerian, mengakibatkan kadang kementerian memiliki perspektif yang berbeda-beda. Forum pada siang hari ini, launching Simbara ini, yang sudah bertransformasi menjadi sistem informasi manajemen minerba, mineral batubara, nikel dan timah ini adalah untuk kembali memandang agar kemudian objeknya mau kementeriannya Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Keuangan sebagai wajah dari negara memandang dengan pandangan dan perlakuan yang sama. Kenapa ini diperlukan? Mohon maaf, dalam kami perspektif KPK, sesungguhnya salah satu korupsi itu lahirnya bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan yang besar. Apa kebesaran kesempatan itu yang terjadi? Salah satunya adalah perspektifnya negara terhadap sebuah objek, itu kadang antar kementerian berbeda-beda. Itu semua kemudian dengan Simbara ini disatukan, disamakan, bahwa kemudian agar satu objek memiliki perspektif yang sama. Itu yang pertama yang diharapkan dari Simbara ini. Kemudian transportasinya yang melibatkan juga dengan surveyor, bicara bukan hanya tonase tapi juga substansi isi dari yang akan dikeluarkan ke negara lain. Itu apa? Surveyor itu penting untuk kemudian memberi jaminan kepada pihak asuransi biasanya. Dalam pengalaman KPK yang ini menjadi bagian dari pentingnya kenapa kemudian harus dikelola secara sistemik dan terpadu ini, salah satu poin ataupun potensi
adanya korupsi adalah salah satunya adalah ketidakpastian ataupun ketidakjelasan. Katanya tadi Bu Sri Mulyani mengatakan, di kementerian ini dipandang sebagai ini, di kementerian ini sebagai dipandang ini. Ketidaksamaan ini kemudian mengakibatkan apa? Dalam perspektif pengusaha, kami mencari untung, Pak. Tentu kemudian mencari yang paling lower biayanya. Sehingga hal-hal yang begini yang kemudian mengakibatkan harus bayar sana, bayar sini, dan lain-lain. Ini adalah cara kita bermartabat. Katanya Pak Luhut selalu mengatakan, cara-cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan. Inilah cara kita bermartabat. Dengan modernis, dengan sistematis, kemudian kita berharap Simbara ini memadukan perspektif-perspektif antar kementerian menjadi satu perspektif sebagai sebuah negara. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari penyatuan ini setelah disatukan perspektifnya, diharapkan ada kepastian, ada kejelasan, juga prosesnya tidak perlu berbelit-belit lagi. Tidak perlu rumit lagi, tidak perlu panjang lagi. Karena walaupun jelas, tapi kalau kemudian prosesnya untuk hal yang sama berulang-ulang, rumit dan lain-lain, maka kemudian biasanya kemudian di situ banyak calo-calo ataupun perantara-perantara. Terakhir, sesungguhnya mengenata kelola secara lebih transparan, berkepastian, itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekaligus kalau sudah transparan, sudah akuntabel, dan sudah sederhana, maka satu poin pasti bisnis proses itu tidak perlu lagi akan ada gratifikasi, tidak perlu lagi ada suap, tidak ada perlu lagi kemudian kong kali kong. Inilah sesungguhnya, mari kita kembalikan tata kelola kita sebagai sebuah negara mengelola anugerah Tuhan yang dihamparkan berupa minerba ini di Republik Indonesia secara berkepastian, secara sederhana, secara akuntabel. Pasti kemudian efeknya sebagaimana dapat disampaikan oleh Pak Isa akan naik penerimaan negara, baik dari pajak-pajaknya maupun biaya-biaya yang lain. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi, KPK posisinya hanya ingin terus membantu dalam proses memediasinya ataupun mengkatalisatori supaya sistem-sistem yang semula berserakan ataupun terpencar di mana-mana itu akan kami pandu, akan kami dorong untuk kembali dalam satu perspektif agar sekali lagi tujuannya tidak lain tidak bukan hanya semakin berkepastian, berkejelasan, semakin sederhana, semakin transparan dan akuntabel. Dan di bisnis proses seperti ini pasti tingkat korupsinya akan menjadi semakin turun. Dan kami berbahagia, berbangga kalau bisnis-bisnis proses dalam tata pemerintahan ke depan semakin efektif, efisien, pasti sekali lagi semakin tidak ada celah untuk korupsi. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Tentu kami ke depan terus ingin bekerja sama dan berharap mudah-mudahan Pak Luhut sehat terus, karena Pak Luhut selalu pendorong yang sangat efektif untuk melakukan konsolidasi beberapa sistem-sistem di pemerintahan yang sudah terdistribusi ke beberapa pemerintahan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak kepada Pak Luhut, pada Menteri Keuangan, pada Pak Arifin Tasrif dari SDM maupun Pak Budi Karya Sumadi yang telah secara proaktif mendorong terciptanya dan pengembangan Simbara sekarang menambah kepada timah dan nikel. Mudah-mudahan ke depan sistem-sistem yang lain bukan hanya ini akan terus bertambah sehingga pada satu saatnya korupsi itu sudah menjadi hal yang asing di Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.